Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sonopati Panotogomo dengan NIM akhir 326 dari kelas Pemodelan dan Simulasi Data C. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengimplementasian simulasi kebiasaan begadang mahasiswa dan dampaknya terhadap tingkat stres serta produktivitas. Simulasi ini menggunakan pendekatan Agent-Based Modeling atau ABM yang dipadukan dengan Monte Carlo. Pada pendekatan ABM, setiap mahasiswa direpresentasikan sebagai agen yang memiliki karakter dan kondisi sendiri, sedangkan Monte Carlo digunakan untuk mengulang simulasi dalam jumlah besar agar hasilnya tidak hanya bergantung pada satu kondisi acak. Program ini dibuat menggunakan Python di Google Colab atau Jupyter Notebook. Setelah itu, model dikembangkan menjadi dashboard interaktif agar parameter dan hasil simulasi dapat dilihat dengan lebih mudah. Kita langsung masuk saja ke penjelasan coding notebooknya. Library yang saya gunakan ada import random, digunakan untuk memberikan nilai acak, NumPy digunakan untuk perhitungan numerik, terutama untuk membatasi nilai stres dan produktivitas antara 0 sampai 100. Matplotlib digunakan untuk membuat grafik. Kalau Grispack ini digunakan untuk mengatur beberapa grafik dalam satu tampilan dashboard. Terus ada library JSON digunakan untuk menyimpan hasil akhir simulasi dalam bentuk file JSON. Terus untuk parameternya ada tiga. Yang pertama, pada simulasi utama digunakan 100 agen mahasiswa. Setiap agen disimulasikan selama 60 hari. Kemudian seluruh proses diulang sebanyak 1000 iterasi Monte Carlo untuk setiap skenario. Artinya, satu skenario itu terdapat 100 agen dikali 1000 iterasi. Terus karena terdapat 4 skenario, model memproses sekitar 400.000 lintasan agen. Makanya prosesnya ini lumayan lama, makan waktu berapa puluh menit saya gitu kemarin untuk ngerannya. Terus bobot pengaruhnya itu ada empat. Yang pertama ada W tidur. Ini komponen pertamanya yaitu bobot pengaruh kekurangan tidur. Komponen kedua adalah W deadline, yaitu bobot tekanan tugas atau deadline. Komponen ketiganya ada W resil. Kemampuan alami mahasiswa dalam menghadapi tekanan. Yang keempat ada coping, pengaruh strategi coping yang terinspirasi dari CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Dalam model ini, coping CBT ini nggak berarti mahasiswa itu ngikutin terapi klinis. Coping digunakan sebagai parameter yang mempresentasikan strategi mengelola stres seperti mengatur prioritas, membagi tugas, mengendalikan pikiran negatif, dan melakukan relaksasi. Terus untuk parameter mean reversion dan noise-nya, untuk reversion rate-nya itu nentuin seberapa cepat stres bergerak menuju target stres harian. Terus noise STD ini untuk tingkat variasi acak harian, sedangkan target scale digunakan untuk mengubah selisih faktor penambah dan pengurang stres ke dalam skala 0 sampai 100. Terus ada pembuatan kelas agen mahasiswa. Ada kelas mahasiswa di sini, setiap mahasiswa dibuat sebagai objek dari kelas mahasiswa. ID untuk identitas agen, terus stres awal tuh dibuat 20 sampai 35 buat kita tahu kan kondisi mahasiswa itu kan nggak semuanya sama. Terus resiliensi dibuat acak antara 0,4 sampai 1. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat kemampuan agen menghadapi tekanan. Program juga nyimpan buat riwayat jam tidur dan waktu pemulihan. Terus ada fungsi-fungsi untuk memperbarui kondisi agen. Setelah itu juga ada penentuan jam tidur berdasarkan skenario. Yang pertama ada skenario begadang tinggi, terus ada tidur normal, deadline tinggi. Setelah kita nentuin itu ada menghitung faktor penambah stres. Yang bagian tambah ini. Gue tidur dikali kurang tidur. Faktor penambah stresnya berasal dari kekurangan tidur, tekanan deadline, distraksi, dan pengaruh sosial. Semakin besar kekurangan tidur dan deadline, semakin besar faktor penambah stresnya. Terus menghitung faktor pengurang stres. Faktor pengurang stres itu berasal dari resiliensi, coping, dan komponen pemulihan dasar sebesar 0,15.
Setelah itu menghitung target stres. Selisih faktor penambah dan pengurang digunakan untuk menentukan target stres. Nilai 50 digunakan sebagai titik dasarnya. Dan jika faktor penambah lebih besar, target stres akan naik. Jika faktor pengurang lebih besar, target stres akan turun. Terus mekanisme mean reversion, nilai stres itu tidak langsung berubah menjadi target. Stres bergerak secara bertahap dari nilai sebelumnya menuju target. Mekanismenya ini disebut namanya mean reversion. Kemudian kita nentuin state agennya. Setelah nilai stres ini diperbarui, agen diklasifikasikan dalam 4 kondisi. Jika stres berada di bawah 40, agen berada dalam kondisi tenang. Jika berada antara 40 sampai kurang dari 75 dan mengalami peningkatan, agen berada dalam kondisi cemas. Jika stres pada rentang yang sama tetapi menurun dibandingkan hari sebelumnya, agen masuk kondisi pulih. Kemudian ada demo 5 agen. Setelah kelas agen model diuji terlebih dahulu menggunakan 5 agen selama 10 hari pada skenario begadang tinggi. Tujuan demo ini buat apa? Buat mastiin agen itu ngerespon stresor sesuai aturan. Terus pada hari pertama, sebagian besar agen ini masih berada dalam kondisi yang tenang. Kedua dan ketiga, dia mulai cemas. Ketujuh, dia mulai burnout. Kesepuluh, dia 4 dari 5 agennya pada hasil demo mencapai burnout. Walaupun berada pada skenario yang sama, lintasan setiap agen ini berbeda karena nilai stres awal, resiliensi, jam tidur, dan noise itu berbeda. Ini untuk kode untuk visualisasinya. Kita langsung masuk saja ke hasil yang pertama. Ini untuk yang hasil dari 5 agen. Kemudian ini adalah bentuk grafiknya, grafik kenaikan stresnya. Bisa dilihat makin hari makin burnout, sesuai sama yang kita sudah lihat dari codingannya. Bisa dilihat hasil simulasinya ada 1.000 iterasi. Nunjukin bahwa begadang tinggi itu ngasilin stres dengan rata-rata 95,46 dengan produktivitasnya 45,27. Seluruh agen itu rata-ratanya berakhir burnout. Begadang tinggi menghasilkan stres akhir 95,36. Produktivitasnya 48,32 dan seluruh agen juga berakhir burnout. Tidur normal menghasilkan stres akhir 32,01 dengan produktivitas 88,99 dan tidak terdapat agen yang burnout. Coping CBT eh, menghasilkan stres akhir 36,87, produktivitas 91 dan tidak terdapat agen yang berakhir burnout. Begadang tinggi, terus deadline-nya tinggi juga, masuk status kritis. Sedangkan tidur normal dan coping CBT masuk status stabil. Kemudian untuk pembentukan dataset untuk uji statistiknya, setelah simulasi utama, program membuat dataset khusus untuk pengujian statistik. Untuk setiap skenario-nya itu digunakan 50 agen dan 5 replikasi. Jumlah datanya yang terbentuk tuh ada 1.000 baris. Setiap baris mempresentasikan kondisi akhir satu agen. Ini bisa dicek hasil dari datasetnya itu ada 3 sheet. Yang pertama dataset untuk dataset agen, terus ada ringkasan skenario sama uji beda skenario. Hasil utama itu juga disimpan dalam bentuk file JSON. Dan ini ya untuk state chartnya. Diagram ini nunjukin perpindahan kondisi agen, tenang berpindah ke cemas ketika stres mencapai 40, cemas berpindah ke burnout ketika stres itu mencapai 75,
Cemas dapat pindah ke pulih ketika stres menurun dibandingkan hari sebelumnya. Burnout berpindah ke pulih seketika turun di bawah 75. Pulih kembali ke tenang ketika stres turun di bawah 40. Selain Minfield ini juga program menjalankan simulasi tambahan menggunakan interaksi per eksplisit. Pada simulasi ini digunakan 30 agen. Setiap hari, setiap agen dipengaruhi oleh rata-rata stres 5 teman yang dipilih secara acak. Terus untuk visualisasi tambahan agar kita gampang melihatnya, saya sudah bikin visualisasi pertama itu untuk tingkat stres terhadap waktu, visualisasi kedua buat produktivitas terhadap waktu, visualisasi ketiga distribusi jam tidur mahasiswa, visualisasi keempat membandingkan presentasi dari burnout tiap skenario, visualisasi kelima adalah hubungan jam tidur dan produktivitas, apakah berhubungan atau tidak. Terus visualisasi keenam adalah heat map korelasi antara jam tidur, stres, dan produktivitas. Hasil korelasinya itu menunjukkan hubungan jam tidur dengan stres sebesar minus 0,83. Artinya dalam model semakin lama jam tidur, stres cenderung semakin rendah. Hubungan jam tidur dengan produktivitas sebesar positif 0,88. Artinya semakin lama jam tidur, produktivitas cenderung semakin tinggi. Hubungan stres sama produktivitas itu sebesar minus 0,98. Artinya peningkatan stres di dalam model sangat kuat berkaitan dengan penurunan produktivitas. Setelah kita setelah membuat codingan untuk ngetes simulasinya, saya juga membuat dashboard agar lebih mudah kita mengetahui gimana kalau misalkan langsung mau ngetes gitu. Hasil-hasilnya kan berbeda-beda dan juga bisa di custom. Kita langsung masuk saja. Setelah model utama berhasil dijalankan di notebook, tujuannya itu buat dashboard ini adalah memudahkan pengguna mengubah parameter dan melihat hasil tanpa menjalankan kode notebook secara manual, karena kan banyak dan juga butuh waktu yang lama. Dashboard ini juga eh, saya buatnya sama, ada konsep-konsepnya, modelnya ada jam tidurnya, ada stressor, terus ada resiliency coping, state, dan produktivitas dan Monte Carlo. Namun implementasinya ini disederhanain serta difaktorisasi untuk mendukung interaksi secara langsung. Pada sidebar ada 4 skenario preset yaitu begadang tinggi, deadline tinggi, tidur normal, coping CBT. Nah, kalau custom ini, kalau misalkan kita mau mengcustom secara manual. Terus untuk parameter populasi, pengguna juga bisa manual mau buatnya. Dapat mengatur jumlah agen, jumlah hari, iterasi Monte Carlo-nya berapa, rata-rata resiliensinya berapa, sebaran resistensi dan seatnya juga berapa. Seat ini digunakan agar hasilnya dapat direplikasi. Semakin banyak agen dan iterasi, hasil rata-rata itu akan lebih stabil. Tetapi waktu pemrosesannya juga akan semakin lama. Tombol simulasinya ada dua. Yang pertama ada jalankan simulasi, sama tombol bandingkan keempat skenario digunakan untuk menjalankan seluruh skenario menggunakan parameter populasi yang sama. Nah, ketika tombol, misalkan kita coba yang begadang tinggi. Terus parameternya misalkan ada 120 mahasiswa sama jumlah simulasinya itu ada 60, iterasinya 100, kita jalankan. Ini bisa dilihat kalau misalkan begadang tinggi dan ada 120 mahasiswa dan diuji secara Monte Carlo, maka akan hasilnya itu ada 11.905 yang burnout. Karena begadang tinggi itu ya pasti menyebabkan kita stres dan kurang fokus pasti. Jadinya ya pasti
antara beban tinggi dan stres itu ya pasti berhubungan banget. Jadinya ya burnout kitanya. Kalau misalkan kita tidur normal dan kita jalankan simulasi, maka ya pasti tenang. Karena ya tidurnya cukup, istirahatnya cukup, dan juga tidak ada deadline, tidak ada tekanan gitu. Makanya jadinya hasilnya juga bagus. Terus ada tren hariannya, bisa dilihat ini grafik-grafiknya. Setiap harinya itu dia pasti akan lebih tenang dan produktivitasnya makin tinggi. Kalau misalkan kita tidurnya itu normal. Terus perbandingan skenario-nya menampilkan stres akhir, produktivitas akhir, dan presentasi burnout dari seluruh skenario. Ada juga scatter plotnya buat kita tahu hubungan stres dengan produktivitas. Terus ada uji statistiknya. Kemudian juga ada detail agen di dashboard ini buat kita milih satu agen dari salah satu iterasi Monte Carlo. Dashboardnya nampilin nilai resistensi, lintasan stres, sama perubahan stat juga. Kemudian setelah kita mencoba simulasi, kita juga bisa mengunduh hasil datanya. Unduh dataset agen sama unduh ringkasan dalam bentuk JSON. Terus bisa juga kita langsung ringkasan skenario pakai hasilnya itu adalah CSV. Ini seperti ini. Ini juga bisa di-download, tinggal dipencet saja semuanya. Dan akan ada tombol notifikasi yang menunjukkan sudah berhasil di-download. Sebentar saya tunjukkan hasilnya. Ini bentuk CSV-nya dari yang sudah kita coba tadi hasilnya. Seperti itu sih, masih banyak yang memang belum belum maksimal dan saya sadar itu kekurangan saya. Notebook ini buat model eksperimen utama menggunakan 100 agen sama 60 hari dan 1000 iterasi. Kalau dashboard ini buat versi interaktif yang disederhanakan dan divektorisasi agar dapat memberikan hasil yang cepat. Oleh karena itu, nilai default dan beberapa detail implementasi dashboard ini nggak sepenuhnya sama dengan yang di notebook. Tetapi konsepnya itu dan variabel dan state-nya itu sama. Semoga simulasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai dasar evaluasi kebijakan atau program intervensi kesehatan mental mahasiswa berbasis simulasi skenario sebelum diterapkan pada populasi nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.